Sekarang kita akan masuk ke kasus yang lebih spesifik, yaitu terkait dengan klasifikasi. Jadi dalam klasifikasi kita diberikan eh, satu vektor informasi atau features, ya, atau variabel. Kemudian berdasarkan variabel-variabel atau feature-feature tersebut, kita diminta memprediksi atau mengklasifikasikan apakah seseorang atau sebuah objek masuk dalam kelompok satu atau kelompok dua, bisa juga kelompok 3, 4, 5. Tapi untuk penyederhanaan di sini kita anggap hanya ada dua atau binary ya. Di dunia nyata juga banyak sekali yang terkait dengan binary, misalkan churn atau tidak churn, kredit macet atau tidak macet, email spam atau tidak spam, dan lain sebagainya. Jadi meskipun sederhana, aplikasinya juga cukup banyak. Nah, misalkan permasalahannya di sebuah perusahaan telekomunikasi, mereka ingin memprediksi atau mengklasifikasikan apakah seorang pelanggan akan menjadi churn atau dia akan berpindah ke kompetitor atau tidak. Jika perusahaan tersebut bisa mengidentifikasi lebih awal, maka orang-orang yang akan churn segera diberi promosi ya atau insentif, misalkan diskon dan lain sebagainya, hadiah agar mereka tidak pindah. Nah, jika orang-orang yang diidentifikasi akan churn, ya, kenyataannya memang mereka churn, berarti kita membuat keputusan yang tepat. Tapi ada juga orang-orang yang tidak akan churn, tetapi eh, mereka kita identifikasikan sebagai kan churn, sehingga kita sudah kasih diskon, sudah kasih hadiah ya. Jadi biayanya sudah keluar, tetapi tidak ada eh, manfaat tambahan gitu ya. Jadi kita dalam hal itu melakukan sebuah kesalahan. Nah, di sini ada konsep akurasi. Jadi akurasi itu number of correct decisions made yang dibuat dibagi dengan number of decisions. Ya, jadi kalau ada 1.000 orang ya, misalkan kita ingin tentukan, oh dia kita kasih diskon supaya mereka mau bergabung atau tidak jadi churn. Ya. Kenyataannya mereka mau bergabung atau tidak churn, berarti itu correct decision. Ya, dari 1.000 orang itu ada berapa yang tepat. Sebaliknya, oh dia nggak akan churn, dia nggak akan bergabung, kalau gitu nggak usah kita kasih promosi. Nah, itu juga tepat. Nah, dalam hal ini kita bisa memiliki matriks yang disebut dengan confusion matrix ya. Karena kita tadi hanya ada dua output, maka 2 kali 2. Pada praktiknya bisa 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Nah, di sini untuk membedakan ada huruf P dan N, itu mewakili positif, negatif ya. Y dan N mewakili yes dan no. Artinya apa? Ini adalah the truth. Ya. Kalau kita pakai data history, kita tahu dia benar-benar churn atau tidak churn ya, history. Tetapi in the future kita nggak pernah tahu. Nah, model kita akan memprediksi seseorang itu sebagai yes, she will be churned, atau no, she want to be churned. Jadi yes itu model kita memprediksi dia sebagai positif. Jadi membedakan Y dan P ya. Jadi kalau P itu kondisi sebenarnya, kalau yes itu positif juga, tetapi menurut model ya. Biar nggak bingung ya. Jadi tolong diingat-ingat dengan baik bedanya Y dan P, N besar dan N kecil. Nah, jadi kalau kita punya 1.000 data historis, model disuruh belajar, bisa saja uh, sederhana 500-500 ya. Dari 1.000 data yang kita miliki, 500 itu pada akhirnya churn, 500 tidak churn, tidak pindah. Nah, bisa jadi model memprediksi yang churn itu 100 ya. Dari 500 itu model memprediksi tidak churn. Nah, ini kan benar ya, correct. Kan sini. Ini correct. Nah, ini yang disebut dengan true positif. True positif. Jadi
diprediksi positif dan benar, true, ya, mereka positif. Nah, kalau ini dia diprediksi sebagai negatif, no, ya kata dia, no, they won't be churn. Tapi kenyataannya, yes, it turned out they churn. Ya. Ini disebut dengan false negatif. Model mengatakan negatif tapi salah. Ya. Oke ya. Nah, di sini ada beberapa istilah ya, mungkin ada namanya true positive rate. Itu adalah, kalau mau gampang ya, ini saya false negatif, false positif. Ada true positive rate itu sama dengan true positif dibagi dengan ya. Dalam contoh ini berarti berapa? 100 dibagi dengan nah, jadi model ini menghasilkan true positive rate 0,2. Nggak terlalu besar ya, tapi lumayan sebenarnya. Nah, ada beberapa istilah yang lain ya. Kalau false positive rate ya tentu saja kebalikannya ya. Ya, kita juga bisa true negative rate, false negative rate ya dengan cara yang sama. Nah, berikutnya ada problem dengan akurasi ya. Perhatikan dua confusion matrix ini, akurasinya berapa? Ini yang benar kan? Jadi akurasinya 0,8. Yang ini 0,8 juga ya. 800 per 1000 ya. Itu yang disebut akurasi. Correct decision dibagi total decision ya. Tapi beda banget kan di sini. Model yang pertama dia cenderung yes ya. Cenderung prediksi positif atau churn. Model yang kedua kebalikannya, cenderung no. Ya. Nah, pada data yang balance, 50% dia churn dan 50% tidak churn. Coba perhatikan di sini ya. Berarti ini setengah-setengah kan ya. Klasifikasi A yang cenderung ini yang A ya. Classifier A yang cenderung yes kan, dia cenderung benar. Salahnya cuma 200 ya. Seperti itu. Ya. Nah, sebaliknya classifier B dia hanya 300 ya. Dia salah juga. Nah, salahnya kebetulan sama-sama 200 ya. Sama-sama 200 salahnya. Atau 0,2 tadi ya salahnya. Nah, jadi dalam hal ini tapi beda posisinya. Yang di sini salahnya dia lebih banyak ke false negatif, di sini false positif. Atau sorry, maaf, kebalik ini false negatif, di sini false positif. Nah, tetapi kalau true populasinya ternyata nggak balance, ya,
classifier A akan errornya besar sekali, ya, karena dia cenderung bilang yes, ya, cenderung bilang yes. Jadi yang tadinya errornya cuma sekian, sekarang errornya menjadi sekian. Sebaliknya, classifier B dia errornya mengecil seperti ini. Nah, jadi ini adalah problem akurasi, ya. Jadi akurasi itu tergantung pada uh, populasinya seperti apa, ya. Nah, untuk menanggulangi permasalahan tersebut, sebenarnya yang lebih penting itu adalah efeknya apa sih kalau kita memprediksi dengan benar yang positif, atau sebaliknya yang positif kita prediksi sebagai salah. Karena return atau profit dan biayanya bisa beda, ya. Tapi kalau problem dengan akurasi, dia hanya menghitung yang benar saja, ya. Jadi apakah di sini sama-sama 0,8, tapi yang di sini adalah false positif, ya, banyak, sedangkan di sini false positifnya 0, kebalikannya di sini false negatifnya banyak, di sini false negatifnya 0. Nah, pada konsekuensinya bisa beda. Kita memprediksi seorang churn padahal nggak churn, atau sebaliknya memprediksi seorang tidak churn padahal dia churn. Nah, jadi kalau pada akurasi, kedua classifier ini dianggap performansinya sama. Akurasinya sama-sama 0,8. Tapi begitu diimplementasikan, efek ke profit perusahaan bisa sangat berbeda. Nah, jadi di sini kita bisa menghitung yang disebut dengan expected benefit. Ini seperti di kuliah statistika, ya. Seperti di kuliah statistika kan ada ekspektasi. Jadi probabilitas, ya, dia merespons atau churn, ya, dikali dengan benefitnya atau cost-nya, ya. Atau biasanya net benefit, ya. Misalkan kita keluar biaya tetapi di sisi lain kita mendapatkan revenue, ya. Ini biasanya sudah net, ya. Jadi ini adalah net benefit kalau dia benar-benar positif, ditambah probabilitas dia negatif atau 1 minus positif, ya, dikali kalau dia tidak positif, ya. Jadi probabilitas seseorang positif dikali profitnya, net profitnya kalau dia positif, ditambah probabilitas negatif dikali net profit kalau dia negatif. Nah, jadi kalau dari classifier ini, ya, dari 500 orang itu, kalau dikirim kan keluar biaya, ya, berarti probabilitasnya true positif itu benefitnya berapa, ya. Kalau false negatif, benefitnya berapa. False positif, benefit atau benefit bisa negatif, ya, biayanya berapa. Nah, tinggal dikalikan dengan probabilitasnya, ya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa menggunakan expected value, ya. Sebagai contoh di sini kita punya dataset misalkan 100 orang, ya. Kemudian kita menggunakan sebuah algoritma induksi, misalkan classification tree atau logistic regression dan sebagainya, kita masukkan model. Nah, kemudian model itu dia keluar dengan confusion matrix. Prediksi model, kenyataannya positif, prediksi model positif, kenyataannya negatif. Nah, jadi kemudian kita ubah menjadi rate tadi, ya, yang rumusnya sudah saya berikan tadi. Nah,
dari situ kita bisa keluar dengan expected value. Jadi ini dikali ini, ya kalau mau lengkap ya, expected value itu sama dengan sigma dari probabilitas yes kenyataannya positif dikali dengan benefit kalau kenyataannya yes, di prediksi yes kenyataan yes, ya. Yang ditambah dengan P, YN, B, YN, dan seterusnya. Di probabilitas. Jadi setiap kemungkinan dikali dengan outcome atau profit atau benefit yang terjadi jika outcome itu terjadi. Oke. Nah, jadi setiap classifier akan menghasilkan confusion matrix. Dari confusion matrix kita bisa mendapatkan expected value. Tapi perhatikan, asal kita punya cost dan benefit. Di dunia nyata ini nggak mudah. Artinya begini, kalau seseorang kita prediksi sebagai churn, kenyataannya dia tidak churn, berapa sih benefitnya? Kan gitu. Nah, itu yang biasanya nggak terlalu mudah. Nah, cara yang lain adalah menggunakan ranking ya. Nah, jadi di sini misalkan kalau kita keluar ini misalkan dengan logistic regression ya, kita keluar dengan probabilitas dia menjadi satu ya atau churn. Biasanya sekali lagi by convention positif itu yang lebih jarang muncul ya. Atau yang memerlukan perhatian khusus. Ya. Nah, jadi habis itu setiap orang bisa keluar dengan probabilitas dia positif ya atau churn. Kita ranking dari probabilitas terbesar sampai terkecil. Jadi di ranking semakin ke bawah semakin kecil. Nah, di sini kita bisa satu-satu kan? Oke. Kalau kita pilih yang kita follow up ya, yang ranking 1, yang paling mungkin churn ya. Ya, jadi artinya apa? Kalau yang paling mungkin churn berarti kenyataan ini kita prediksi sebagai churn ya. Kenyataannya dia churn, kenyataannya ini true ya. Kenyataannya churn, positif, kenyataannya positif. Nah, berarti 1 ya. Kenyataannya positif. Oke ya. Kemudian bagaimana kalau 2 orang? Oh, orang kedua ya diprediksi sebagai positif. Ya, orang kedua diprediksi sebagai positif. Kenyataannya dia positif juga. Berarti benar. 2. Kalau sampai orang ketiga, orang ketiga diprediksi positif. Ya, karena kan skornya masih tinggi ya. Di atas 0,5. Kalau di atas 0,5 kita probabilitas dia churn lebih besar dibanding tidak churn kan. Berarti kita prediksi dia churn. Misalkan ya, misalkan thresholdnya 0,5. Tapi mungkin di kasus lain kita bisa menggunakan threshold. Tapi di sini biar gampang 0. Jadi ini semuanya kita churn prediksi sebagai churn. Kenyataannya orang ranking ketiga dia nggak jadi churn, berarti salah kan? False positif. Terus saja. Jadi threshold yang berbeda akan menghasilkan confusion matrix yang berbeda. Kalau kita punya confusion matrix yang berbeda, kita punya expected value yang berbeda. Nah, jadi pada praktiknya ini bisa dipakai sampai orang ranking keberapakah kita akan follow up. Bisa jadi sampai orang ke 10 expected value-nya masih positif. Perhatikan di slide sebelumnya kan expected value itu tergantung dari confusion matrix kan. Nah, sedangkan confusion matrix di sini tergantung pada kita berhenti di threshold berapa. Ya, seperti itu. Di sini setiap confusion matrix akan menghasilkan expected value yang berbeda-beda. Nah, generalisasi dari ini yang disebut dengan profit curve ya. Nah, di sini di sumbu X-nya dari 1% sampai 100% ya.
Jadi kalau 1% teratas kita follow up, expected profit-nya jadi seperti apa? Ya, kalau 5%, 10%, kalau 100%, nah dia cenderung negatif karena orang yang nggak merespons pun dikasih insentif padahal biayanya lebih besar ya. Seperti ini. Ini contoh cost benefit ya. Ini yang di dunia nyata mungkin susah mendapatkannya. Tapi cost payoff matrix ini akan mempengaruhi profit curve. Jadi sekali lagi ya, kita bergerak dari 0 orang sampai 100% orang yang di follow up. Follow up itu artinya dianggap positif. Nah, setiap classifier, ya, setiap model itu bisa memiliki profit curve yang berbeda-beda. Dalam hal ini kita punya 3 classifier ya. Classifier yang garis putus-putus tebal ini, ya. Kalau kita sanggup ke 8% orang, jadi kalau misalkan ada 1.000 pelanggan, tapi dana budget kita maksimum hanya untuk 80 orang, classifier 1 lebih bagus, yang garisnya tebal. Tapi kalau budget kita banyak, misalkan promosi lewat internet kan murah sekali, nah classifier 2 yang lebih bagus. Kita bisa expect profitnya sampai 200 lebih. Dengan ini profit ya, dengan sekitar 50% kita follow up. Dari ranking paling atas sampai setengahnya, sampai ranking ke 50%, kita follow up. Tetapi kalau anggaran kita kecil hanya bisa 8%, kita lebih baik pakai classifier 2. Classifier 1 itu bisa saja logistik regression, 2 itu bisa saja decision tree, 3 bisa saja S, atau yang lain. Jadi kita bisa membuat profit curve. Jelas ya?